Puji Tuhan, Shalom Alahim. Saya ucapkan selamat malam, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Terlebih dahulu mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur atas segala anugerah Tuhan. Sepanjang hari kami boleh melakukan segala aktivitas kami dengan baik. Bahkan Tuhan berikan kami kemenangan untuk kami kembali bersekutu, memuji dan memuliakan nama Tuhan pada malam hari ini. Kami mohon pimpinan-Mu Tuhan, kiranya Tuhan memimpin kami dalam beribadah dari awal pertengahan hingga akhirnya, baik kami yang ada di gereja maupun saudara-saudara kami yang ada di rumah tangga masing-masing. Biarlah Tuhan hadir tengah-tengah kami, menjamah setiap hati, agar kami boleh bersungguh-sungguh di dalam kami beribadah pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami alaskan doa kami hanya di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, Allah kami yang hidup. Haleluya, amin. Kita akan awali ibadah kita pada malam hari ini dengan pujian nomor 144. Bersama malaikat di surga. Terima kasih Tuhan. Kami mau memuji-Mu, kami mau menyembah-Mu. Bersama malaikat di surga. Bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus aku menyembah-Mu. Hosana, 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 aku memuji-Mu. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus aku memuji-Mu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu, Yesus aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Bersama malaikat di surga, nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu, Yesus aku memuji-Mu.
bersama malaikat di surga. Nyanyikan kidung pujian, bermazmur bagimu, muliakan namamu. Yesus, aku memujimu. Tanganku ku angkat padamu, masuk dalam hadirat-Mu. Rasakan kasih-Mu, ku jadi milik-Mu. Yesus, aku menyembah-Mu. Hosana, Hosana, aku memuji-Mu. Haleluya, haleluya, aku menyembah-Mu. Terpuji namamu Tuhan, terpuji namamu.
namamu Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. Haleluya. Terpuji namamu. Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. Haleluya. Kami sembah Engkau Yesus. Kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Yesus. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Haleluya. 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 Terpuji namamu Yesus. Engkau yang layak kami tinggikan. Engkaulah yang layak kami sembah. Mulialah namamu Tuhan. Mulialah namamu Yesus. Haleluya. 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 Terima kasih Yesus. Terima kasih. Haleluya. 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 Engkaulah pengharapan kami. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Tuhan, Engkaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu, Yesus Allah perlindunganku. Engkau yang selalu ku puji.
kami terus memuji-Mu. Biar kami terus menyembah-Mu. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih, kami percaya hanya kepada-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur, kami bersyukur. Haleluya, haleluya Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Kami sembah Engkau, kami tinggikan nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Yesus. Terima kasih, terima kasih. Haleluya, haleluya, haleluya Yesus. Engkau sungguh baik, Engkau sungguh baik Yesus. Kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepada-Mu Yesus. Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Tuhan, Kaulah pengharapanku, ku percaya hanya kepada-Mu Yesus. Allah perlindunganku, Engkau yang selalu ku puji. Mulutku penuh dengan pujian kepada-Mu ya Yesus Tuhan.
hati kita penuh dengan ucapan syukur bahwa Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita puji adalah satu-satunya pengharapan kita dan satu-satunya perlindungan kita. Oleh sebab itu, biarlah kita terus setia mengiring akan Tuhan. Apapun yang terjadi, iman kita tetap kuat, kokoh, berdiri tegak kepada bersandar dan berharapannya kepada Tuhan Yesus saja. Amen. Pada malam hari ini kita akan satukan hati kita akan naikkan doa syafaat, kita terus berdoa untuk pekerjaan Tuhan di tempat ini. Biar kiranya Tuhan memberkati setiap jam-jam ibadah yang hari-hari ini dialihkan di doa malam seperti pada malam hari ini. Biar kiranya Tuhan memberkati setiap doa malam yang ada, baik pelayan Tuhan, baik jemaat yang ada di rumah masing-masing boleh ikut ambil bagian karena kerinduan untuk membangun persekutuan kepada Tuhan. Amen. Kita doakan juga untuk para pelayan Tuhan yang ada, mulai dari Bapak Ibu Gembala, Diaken Penatua, semua yang terlibat di dalam pelayanan, tidak ada yang terkecuali. Kita doakan biar mereka boleh semakin setia di dalam melayani Tuhan, menjaga kehidupan mereka, boleh menjadi berkat bagi jemaat yang dilayani. Kita doakan juga untuk jemaat Tuhan, mulai kanak-kanak sampai lanjut usia, yang kiranya Tuhan akan memberkati baik secara jasmani, rohani, terlebih memberikan damai sejahtera dalam kehidupan mereka, penghiburan, kekuatan, sehingga mereka boleh melalui kehidupan mereka yang akhir-akhir ini tidak bisa berkumpul beribadah bersama dengan keluarga pastori di tempat ini, tidak membuat mereka khawatir, tidak membuat mereka lemah, tetapi justru mereka semakin dekat kepada Tuhan. Amen. Dan mereka boleh semakin kuat di dalam iman. Kita doakan juga untuk bangsa dan negara kita, kota kita tercinta, biar kiranya Tuhan turunkan belas kasihan untuk melalukan pandemi yang ada, sehingga boleh kembali berjalan seperti sedia kala, dan nama Tuhan saja yang akan dipermuliakan. Dipersilahkan Bapak Gembala memimpin doa syafaat kita pada malam hari ini dan kita semua mengaminkannya. Bapa kami dalam surga, mensyukuri seluruh jaminan pemeliharaan, penghiburan dari Tuhan di sementara jemaat-Mu, umat-Mu, dan bangsa kami semua masing-masing tinggal di dalam rumah tangganya dalam rangka mematuhi aturan dari pemerintah untuk bisa memangkas perkembangan dari virus ini. Tuhan kiranya tetap berikan mereka satu pengucapan syukur di hadapan-Mu, mensyukuri apa yang pernah mereka terima, dan sampai hari ini pun mereka tetap menerima akan kasih-Mu. Kami berdoa juga Tuhan, mohon anugerahi hikmat, marifat bagi para pelayan-pelayan Tuhan, penatua, mereka-mereka yang melayani sebagai singer, song leader, pemain musik, yang pada hari-hari ini terpaksa mereka tidak bisa melayani sebagaimana waktu-waktu yang lalu. Tetapi biarlah mereka tidak berkecil hati, biar di hatinya tetap mengabdi melayani Tuhan. Tuhan jagai kejiwaannya dari para pelayan-pelayan-Mu. Kami berdua juga sebagai pelayan Tuhan, anugerahi juga dengan jiwa yang segar, tubuh yang sehat, pikiran yang masih penuh dengan idealisme yang tinggi di dalam membuka, dalam mengisi semua dengan kegiatan dalam Tuhan, walaupun kami masih ada di rumah tangga masing-masing. Bapa yang baik, kami melihat juga keberadaan sekian lama ekonomi dari bangsa kami ini tertekan. Bahkan dengan terenyuh hamba-Mu melihat mereka yang telah berhasil memetik
buah-buah pekerjaan mereka di ladang, namun terpaksa dibagi-bagikan ketimbang dibuang, karena mereka tidak bisa memetik hasil dengan menjualnya sesuai dengan harapan mereka. Dan mereka berpikir lebih baik dibagikan saja. Ada yang mereka mempunyai sayur-sayuran, ada mereka yang mempunyai ternak, ada mereka yang mempunyai buah-buahan. Tuhan tolong kiranya sabarkan hati mereka dan beri mereka tetap tekad yang utuh untuk menyatu dan bersyukur kepadamu. Sebab apapun hal ini harus merupakan lintasan sejarah yang kami lalui, tetapi dengan penuh kepatuhan di hadapan Tuhan, sambil kami bersama semua mengoreksi diri kami, agar tiap-tiap kesalahan yang dulu telah bertumpuk tidak kami lihat dan tidak kami rasakan, muncul, sehingga kami bisa mendapatkan satu bahan untuk mohon pengampunan kepada Tuhan, mengenali potret diri kami yang sebenarnya pada hari-hari yang lewat. Kadangkala kami diberkati begitu limpah, kami kurang bersyukur, kami masih inginkan yang lebih lagi, dan itu adalah sifat dari angkara murka kami. Ampuni kiranya ya Tuhan, beri kami hati berpadan dengan apa yang ada, karena di sana Tuhan memelihara kami semua, dan Tuhan ajari kami juga menghargai akan nilai-nilai kehidupan, hak hidup dari sesama kami, terlebih bagi sesama kami yang Tuhan tempatkan di sektor kesehatan sebagai tenaga medis dan paramedis. Tuhan yang banyak mendapatkan beban demikian rupa, tidurnya kurang, istirahatnya otomatis juga kurang, makan tidak teratur, pikiran yang mestinya perlu untuk dalam kesegaran sehingga bisa melaksanakan tugas dengan baik, terpaksa juga pikiran mendapatkan beban berat, kurang konsentrasi dan lain sebagainya. Belum lagi apa yang telah dikerjakan mereka itu dengan sepenuh hati, seolah-olah tidak ada waktu yang untuk dirinya sendiri. Kiranya Tuhan, ini pun didapatkan mereka masih dirasakan kurang tangkas, kurang cakap oleh beberapa saudara kami yang memang tidak mengerti karena kekalutan hatinya, karena kondisinya, dirinya dan keluarganya masing-masing pada saat ini. Tuhan, beri kiranya hati yang lebar untuk menerima, berikan kiranya pengertian yang penuh dengan hikmat untuk menerima. Semuanya saling di dalam kekalutan, tetapi biarlah doa-doa kami ini yang Engkau dengarkan menjadi bagian yang memberikan kesegaran, memberikan kekuatan, memberikan juga pengharapan, kemudian juga dengan pikiran yang baru untuk melayani. Berkati keluarga dari tenaga medis dan paramedis ini Tuhan, yang sering ditinggalkan dalam periode waktu 14 hari berselang secara selang-seling. Tuhan tolong, biarlah mereka tidak merasa haknya tercabut dari dirinya, sementara suami, sementara istri, mereka semuanya sedang berkutat bersama dalam melayani dan merawat, yang bukan hanya perlu dengan tenaga, tapi perlu dengan hati, perlu dengan ketekunan, karena wajah-wajah yang putus asa perlu disegarkan dengan wajah yang melayani, dengan penuh rasa kemanusiaannya, kasihnya, sehingga itu akan menyentuh hatinya dan memberikan keringanan, dan itu merupakan bagian yang sangat membantu untuk kesehatan. Demikian juga tenaga dari keamanan, TNI, Polri, dan satuan pengaman yang lain yang juga berjaga di sektor perumahan-perumahan yang pada hari-hari ini mulai diganggu dengan orang-orang yang usil,
memanfaatkan kesempatan-kesempatan ini untuk melakukan kejahatan, mencuri, merampok, bahkan juga Tuhan, kami melihat kami perlu bersama-sama mengamankan diri dengan masker, dan mulai banyak juga mereka yang menjajakan masker secara gratis untuk sebuah kepentingan bersama. Namun dimanfaatkan mereka yang tidak bertanggung jawab, masker itu sudah diberikan obat untuk membius mereka, sehingga mereka yang memakainya langsung tidak sadarkan diri dan dirampas barang-barangnya. Tuhan, ini tidak pernah kami pikirkan sebelumnya, kalau kondisi dari virus ini akan mengakibatkan rusaknya moral, karena runtuhnya mental. Tuhan, tolong melalui doa-doa kami bersama semua, seluruh Indonesia berdoa memohon kepada Tuhan, biar sadarkan bangsa ini, karena kami semua sama-sama menderita, dan jangan mengambil kesempatan dalam penderitaan sesama saudaranya. Sadarkan hati mereka, sadarkan kiranya pikiran mereka. Bapa yang baik, terima kasih, biar kiranya Tuhan, Engkau memberikan hati yang bermurah kepada mereka-mereka yang masih memiliki banyak cadangan dana, cadangan keuangan, agar mereka bisa berbagi dengan sesama. Dan kiranya semua boleh melihat hal ini, betapa baik dan indahnya apa yang menjadi bagian yang sedang diterapkan untuk melonggarkan hati yang dulunya tertutup untuk diri sendiri karena masih belum mengerti, dan sekarang mulai terbuka untuk mengerti dan berbagi kepada keberadaan yang ada pada hari-hari ini. Biar kami bangsa semuanya membuat catatan akan perubahan-perubahan budaya yang tengah berlaku hari-hari ini. Tuhan, kiranya hamba-hamba-Mu yang sedang berdoa, yang mempersiapkan firman untuk bisa memberikan penghiburan kekuatan bagi mereka, urapi dengan kuasa Roh Kudus-Mu, agar kiranya firman itu menembus hati, menembus pikiran, mencerdaskan perasaan mereka, supaya mereka tetap bertahan di dalam Tuhan. Itulah sebuah hikmat kecerdasan yang hakiki. Terima kasih Tuhan, mulai dari Bapak Presiden kami yang ada di pusat di Jakarta, seluruh menteri, jajaran para anggota DPR RI, dan tokoh-tokoh politik, mereka pejabat-pejabat yang bergabung, biar kiranya jangan memperjuangkan kelompoknya sendiri, tapi dalam kelompok besar secara nasional ini, Tuhan bangkitkan kesadarannya sebagai satu bangsa, satu kekuatan yang bersama-sama untuk membendung, untuk mengurangi, dan untuk juga mengisi dengan tindakan-tindakan yang praktis di dalam menangani ini. Sehingga tidak ada yang saling mengolok, tidak ada yang saling mencela, tidak ada yang memanfaatkan kesempatan untuk kelompok-kelompoknya. Singkirkan semua Tuhan. Biar kiranya sebagaimana keberadaan hari ini ditanggung bersama, biar sadar bersama, dan biar juga untuk bertindak bersama. Terlebih Tuhan, kami berdoa untuk Lamongan yang semakin bertambahnya penderita ini. Tuhan tolong kiranya berikan kedisiplinan yang semakin tinggi di tengah-tengah masyarakat Lamongan ini, dan pemerintah daerah Lamongan yang sedang membangun rumah sakit baru untuk menampung, untuk merawat, supaya lebih intens lagi bisa memberikan rawatan mereka. Tuhan tolong kiranya untuk bisa mempercepat terwujudnya gedung rumah sakit baru dan bisa terwadai semua dengan baik. Terima kasih Bapak yang baik, terima kasih kiranya jemaat-Mu, umat-Mu, utama jemaat Tuhan di Lamongan ini, Tuhan berikan semangat yang tetap menyala, mereka tidak padam di dalam mengatasi semuanya,
bersama-sama bersatu dalam doa ini untuk mendapatkan kekuatan dan ketangguhan iman, kesadaran secara iman dan psikologis bersama. Terima kasih Bapak, kami akan mendengar firman-Mu yang akan menguatkan kami, membuat kami semuanya bisa memiliki satu harapan di masa depan yang terpampang dan tercerna oleh firman-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarnya, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami menerimanya. Amin. Puji Tuhan, Shalom Aleihim. Kita bersyukur pada Tuhan pada malam hari ini kita bisa bersama berdoa, memuji Tuhan. Terlebih kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan. Kalau Senin yang lalu sudah dipaparkan oleh Bapak Paulus tentang kerinduan kepada Allah, yang hidupnya selalu ada puji-pujian kepada Tuhan, yang semakin hari semakin mendapatkan kekuatan yang daripada Tuhan. Kemudian kemarin malam Bapak Gembala menyampaikan tentang puasa yang benar, puasa yang dikehendaki oleh Tuhan, puasa yang merupakan hari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita menyangkal segala keinginan daging, menyalipkan keinginan daging, keinginan duniawi, sehingga hidup kita semakin berkenan kepada Allah. Pada malam hari ini kita mau merenungkan dalam kitab Mazmur, pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai dengan yang ke-13. Yaitu berbahagialah mereka yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Mazmur pasal yang pertama, ayat pertama sampai dengan yang ketiga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Berbahagialah mereka yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Ini merupakan pemberitahuan kepada kita ya, bahwa kita harus menyukai akan Taurat Tuhan, kita harus menyukai akan firman Tuhan, karena kita akan disebut berbahagia. Orang yang mencintai atau menyukai Taurat Tuhan, itu tandanya dia akan merenungkan Taurat itu siang dan malam. Bagaimana dengan kehidupan kita sebagai orang yang telah ditebus oleh Tuhan? Sudahkah kita menyukai akan Taurat Tuhan? Janganlah kita berpikir semakin kita mengenal Tuhan, semakin kita mengetahui kebenaran Tuhan, lalu kita merasa terbebani, merasa semuanya serba tidak boleh, melakukan ini tidak boleh, melakukan itu tidak boleh. Justru kita semakin mengenal kebenaran Tuhan, justru kita semakin berbahagia, semakin sukacita, karena kita semakin mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu melakukan sebuah kebenaran, mampu melakukan apa yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupan kita. Sebab
di dalam Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-18, jika tidak ada wahyu, manusia ini menjadi liar. Ya. Kita buka saja di dalam Amsal pasal yang ke-29 ayat yang ke-18. Bila tidak ada wahyu, menjadi liarlah rakyat, berbahagialah orang yang berpegang pada hukum. Kalau kita berpegang pada hukum, menyukai hukum-hukum Tuhan, merenungkannya siang dan malam, maka itu akan memimpin dalam kehidupan kita, akan mempengaruhi kehidupan kita. Seorang bayi atau anak kecil ketika bergaul dengan keluarganya, ayah ibunya, tentu dia memperhatikan kedua orang tuanya, ya, bagaimana gaya bicaranya, jalannya, dan lain sebagainya, perilakunya akan diperhatikan, sehingga ketika besar perilakunya akan menyerupai kedua orang tuanya. Ya. Mungkin cara berjalannya seperti mamanya, atau cara berbicara seperti ayahnya, cara duduknya seperti ayahnya, dan lain sebagainya. Demikian dalam kehidupan kita, kalau kita terus memperhatikan firman Tuhan, memperhatikan Taurat Tuhan, memperhatikan hukum-hukum Tuhan, maka kehidupan kita akan dipengaruhi oleh kebenaran firman Tuhan. Kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Orang yang menyukai sesuatu pasti dia tidak keberatan dalam menjalankan apa yang disukainya itu. Demikian juga kalau kita menyukai Taurat Tuhan, Taurat itu direnungkan siang dan malam, sehingga Taurat itu, firman itu ada dalam hati kita, ada dalam pikiran kita, ada dalam setiap pengamatan kita, sehingga hidup kita tahu mana yang baik, mana yang benar, mana yang harus kita kerjakan sebagai umat Tuhan, sehingga kehidupan kita terus bertumbuh kepada Tuhan. Mengapa disebut berbahagia? Karena mereka yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan itu digambarkan seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Sebuah tanaman tentu membutuhkan air. Ketika ditanam di tepi aliran air, maka tanaman itu akan tumbuh dengan suburnya, karena sumber kehidupannya, yaitu air, itu tercukupi, ya. Dialiri air terus-menerus, sehingga tidak akan layu dan menghasilkan buah. Kehidupan orang Kristen yang menghasilkan buah, kalau kita menyukai Taurat Tuhan, kalau kita mencintai firman Tuhan. Kehidupan kita tidak akan berbuah kalau kita tidak pernah mencintai Taurat Tuhan, kalau kita tidak menghidupi kebenaran firman Tuhan. Ya. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Bukankah kehidupan kita sebagai anak Tuhan ingin selalu hidup yang segar, ya, hidup yang penuh dengan semangat, hidup yang selalu bergairah, keputusasaan jauh dari kehidupan kita, ya. Semuanya pasti menginginkan hal seperti ini. Apapun yang menjadi pergumulan kita, apa yang kita hadapi, tantangan, rintangan,
kita tentunya ingin supaya tetap hidup dalam berkemenangan, hidup dengan penuh semangat, hidup dengan penuh kegairahan di dalam kasih karunia-Nya Tuhan. Oleh sebab itu mari kita belajar pada malam hari ini mencintai Taurat Tuhan siang dan malam. Di dalam Yosua pasal pertama ayat yang ke-8, Yosua pasal pertama ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dengan kita mencintai Taurat Tuhan, merenungkan siang dan malam, maka hidup kita akan menjadi hati-hati, tidak menjadi sembrono, akan memperhatikan kehidupan ini. Kemudian kita melihat di dalam Mazmur pasal yang ke-119, Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-98 sampai dengan ayat yang ke-100. Perintahmu membuat aku lebih bijaksana daripada musuh-musuhku, sebab selama-lamanya itu ada padaku. Aku lebih berakal budi daripada semua pengajarku, sebab peringatan-peringatanmu kurunungkan. Aku lebih mengerti daripada orang-orang tua, sebab aku memegang titah-titahmu. Ya. Kalau kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, kita mendekatkan diri kepada Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan, maka hal itu akan membuat kita menjadi bijaksana, menjadi lebih berakal budi, lebih mengerti dan memahami akan situasi dan kondisi yang ada di dunia ini. Sehingga kita tidak mudah untuk menggerutu, kita tidak mudah untuk menyalahkan Tuhan, tetapi kita sebagai manusia dapat mengintrospeksi diri, ya, apa yang telah kita kerjakan ini, apakah kita telah berkenan di hadapan Tuhan, apa yang kita kerjakan ini apakah sesuai dengan kehendak Tuhan, atau justru membuat Tuhan sedih, membuat Tuhan marah. Ya, tentu kita harus setiap saat, setiap waktu harus mengintrospeksi diri kita. Tetapi manusia seringkali sukanya melihat kesalahan orang lain, ya, melihat kesalahan sendiri sulit, tetapi melihat kesalahan orang lain begitu pandainya. Tetapi pada malam hari ini kita dididik firman Tuhan supaya melalui firman Tuhan kita mengaca diri kita, ya, seperti firman Tuhan seperti kaca, melihat diri kita, ya, kaca itu diperhadapkan dengan diri kita, jangan dipasangkan atau diperhadapkan ke orang lain, tetapi ke diri kita, untuk supaya kita menjadi pribadi yang lebih baik, supaya kita benar-benar berbahagia, baik di dunia maupun di kehidupan yang akan datang. Karena melalui kita melakukan kebenaran firman Tuhan, maka kita akan mendapat bagian dalam kerajaan surga, kita akan bersukacita bersama-sama dengan Tuhan. Kita baca dalam 2 Timotius pasal yang ke-3 ayat yang ke-16. 2 Timotius pasal 3 ayat yang ke-16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan,
untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Firman Tuhan, Taurat Tuhan itu sungguh bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Ya. Oleh sebab itu, mari kita menyukai Taurat Tuhan, menyukai firman Tuhan. Janganlah kita menjauhkan diri dari hukum-hukum Tuhan. Ya. Ada yang mengatakan firman Tuhan itu merupakan buku manual kehidupan kita. Ya. Kalau kita membeli alat elektronik, tentu di situ ada buku manualnya, tata cara kita memakai alat tersebut. Ya. Demikian juga dalam kehidupan ini, kita tidak bisa lepas dari Alkitab atau kitab suci atau Taurat Tuhan. Kita harus terus membaca, merenungkannya siang dan malam. Bapak, Ibu, saudara-saudari, jangan berpikir bahwa merenungkan firman Tuhan itu tugasnya hamba Tuhan, tugasnya para pendeta, tugasnya para pelayan. Aku kan hanya sebagai jemaat, tidak perlu. Tentu pemikiran seperti itu adalah salah. Kalau kita ingin berbahagia, mari sukailah kebenaran firman Tuhan, sukailah Taurat Tuhan, sukailah hukum-hukum Tuhan, hukum-hukum yang akan menyelamatkan jiwa kita. Ya. Buat apa kita bisa mendapatkan semuanya, buat apa kita bisa berbuat segalanya, tetapi kalau hal itu akan membinasakan kita, tentu tidak akan menguntungkan kita. Justru kita akan menjadi orang yang paling sial kalau melakukan hal itu. Tetapi firman Tuhan mengingatkan kita, kita akan berbahagia kalau kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Kita merenungkannya, Taurat itu siang dan malam, karena melalui Taurat Tuhan, melalui hukum Tuhan, melalui firman Tuhan, kehidupan kita akan disegarkan, ya. Seperti tanaman yang selalu mendapatkan air, sehingga kehidupannya tidak akan layu, kehidupannya tidak akan mengalami keputusasaan, tapi terus dalam dunia ini selalu ada penderitaan, selalu ada masalah, tetapi ketika kita menyukai Taurat Tuhan itu siang dan malam merenungkannya, kita memperkatakannya, kita membangun kehidupan ini, membangun kehidupan iman dengan selalu membaca dan merenungkan firman Tuhan, maka iman kita semakin bertumbuh, terlebih kita akan berbuah untuk kemuliaan nama Tuhan. Buah-buah yang kita hasilkan, keberhasilan yang kita dapatkan bukan untuk diri kita sendiri, ya, tetapi kita kembalikan untuk kemuliaan nama Tuhan. Seringkali kita menjadi lupa ketika kita dalam penderitaan, kita bersungguh-sungguh kepada Tuhan, tetapi ketika kita telah mencapai sebuah kesuksesan, kita lupa akan Tuhan, sehingga kita menjadi sombong, sehingga kita menjadi tinggi hati. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kita untuk selalu merendahkan diri kita di hadapan Tuhan, untuk selalu kita tetap hidup membangun persekutuan dengan sesama kita, dengan saling mengasihi satu dengan yang lain, menghargai satu dengan yang lain, sehingga kehidupan kita semakin bertumbuh untuk kemuliaan nama Tuhan. Demikian renungan yang dapat saya sampaikan. Yang perlu kita pegang adalah mari kita membangun kehidupan yang suka terhadap Taurat Tuhan, yang merenungkan firman itu siang dan malam, ya.
itu merupakan tugas kita bersama, karena melalui firman Tuhanlah kekuatan itu akan kita dapatkan. Melalui kebenaran firman Tuhanlah kesegaran itu akan kita rasakan. Karena kalau kita mengandalkan kekuatan manusia kita, semuanya itu ada batasnya dan kita akan menjadi loyo, menjadi lemah. Tetapi dengan kekuatan yang daripada Tuhan, melalui kisah-kisah dalam Alkitab, melalui sejarah, melalui pelayanan para nabi, ya, kita boleh dikuatkan, kita akan disegarkan, kita akan dipulihkan, sehingga kehidupan kita semakin bergairah untuk melayani Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat malam hari ini. Kalau Kau sudah pimpin kami dalam doa malam ini dari awal hingga selesainya, biarlah Tuhan Kau mau sempurnakan setiap apa yang kami kerjakan, sehingga menjadi persembahan yang berbaharum di hadirat-Mu Bapa. Terima kasih buat kebenaran firman-Mu yang telah kami terima pada malam hari ini. Biarlah firman-Mu meneguhkan kami boleh membangun kehidupan yang menyukai akan kebenaran firman-Mu, menyukai akan Taurat-Mu Bapa, sehingga Tuhan, hidup kami boleh disegarkan, hidup kami dapat dikuatkan, hidup kami semakin menyenangkan hati-Mu Bapa melalui perbuatan dan tingkah laku kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami yang selama ini yang masih menjadi bagian dalam kehidupan kami. Tetapi melalui kebenaran firman-Mu, kami boleh disucikan, kami dapat menjadi orang yang semakin berkenan di hadapan-Mu dan semakin mempermuliakan nama-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, berkati kami yang telah mengikuti doa malam pada hari ini, baik kami yang di gereja maupun kami yang di rumah masing-masing. Kami sama-sama mendapatkan berkat yang sama. Biarlah Tuhan Kau mau teguhkan hati kami, kuatkan hati kami, untuk kami tetap terus setia kepada-Mu, tetap terus berharap kepada-Mu, apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, sehingga kami dapat bertumbuh bersama, kami dapat kuat bersama dalam melakukan apapun dalam hidup di dunia ini Bapa. Karena sungguh kekuatan hanya daripada-Mu saja Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami serahkan kehidupan kami selanjutnya ke dalam tangan-Mu, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Demikian doa malam pada hari ini telah selesai. Terima kasih kalau Bapak, Ibu, saudara-saudari setelah mengikutinya. Besok adalah hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ibadah secara online akan diadakan pada jam 10 pagi. Tuhan Yesus memberkati.